Rupanya Nur Muhammad dengan Nur Ilahi itu esa, Bapak Ibu. Maksud esa itu satu juga orangnya, dirinya juga tuh. Disitulah dijelaskan. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Dijadikan engkau untuk melihat diriku, untuk mengenal diri aku. Wa khalaqal alam li ajlika, dan dijadikan alam untuk mengenal dan menyaksikan akan dirimu. Jadi Nur Muhammad ini diciptakan Tuhan. Nur Muhammad itu dijadikan Tuhan untuk menyatakan dan menyaksikan serta mengenal akan dirinya sendiri. Karena Nur Muhammad itu adalah kezuhiran dirinya. Kalaulah Nur Muhammad itu adalah kezuhiran dirinya, tajalli daripada dirinya, itu maknanya Nur Muhammad itulah sebenarnya tubuh Allah itu yang sesungguhnya. Sedangkan Allah itu batinnya daripada Muhammad. Nah, begitu cara memandangnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang Nur Muhammad ini sudah nyata pada sekalian alam. Nur Muhammad itu sudah nyata pada sekalian alam. Pada segala sesuatu. Jadi tak payah Bapak Ibu untuk mengenal, untuk memahami namanya Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itu sudah nyata pada sekalian alam, sudah nyata pada segala sesuatu. Maka segala sesuatu dan sekalian alam itu, itulah nyatanya Nur Muhammad. Kalaulah alam dan sesuatu itu itulah nyatanya Muhammad, maka alam dan sesuatu itu itulah sempurnanya tempat memandang nyatanya Allah. Jadi kesempurnaan memandang nyatanya Allah yang batin tadi, itulah pada Nur Muhammad ini. Sekarang Nur Muhammad itu kesempurnaan memandangnya itu pada alam dan segala sesuatu. Kalaulah kesempurnaan memandang Nur Muhammad itu pada alam dan segala sesuatu, untuk memandang kesempurnaan Muhammad pada alam dan segala sesuatu, sempurna lagi pada insan. Insan inilah sebenarnya kesempurnaan Muhammad yang nyata pada alam dan pada sesuatu. Sekarang siapa yang Nur Muhammad yang sudah nyata pada insan itu? Nur Muhammad yang sudah nyata sempurnanya pada insan, inilah yang disebut namanya wujud kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah itu. Insan itu wujud kesempurnaan tempat memandang nyatanya wujud diri Allah itu. Disitulah dikatakan al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku sifatku, sifatku tiada lain adalah aku. Maka kesempurnaan memandang yang batin tadi, pandanglah kepada insan ini. Insan inilah wujud daripada yang batin itu yang sesungguhnya. Dan itulah diri Bapak Ibu itu. Maka diri kita ini
Kalau diturunkan ke bawah dengan bahasa hakikatnya, diri Bapak Ibu itu tiada lain adalah bahagian daripada diri Tuhan itu. Itu maksudnya. Kalaulah diri Bapak itu bahagian daripada diri Tuhan, bahagian daripada diri Tuhan itu tiada lain adalah diri Tuhan itu sendiri. Contoh Bapak Ibu, ini lautan. Lalu kita ambil gayung Bapak Ibu, atau kita ambil cangkir, atau ambil gelas. Kita ambillah ya dengan gayung air lautan ini, ambil. Pertanyaannya Bapak Ibu, air yang ada di gayung ini samakah dengan air yang ada di lautan ini? Sama. Kenapa sama Bapak Ibu? Hah? Karena asalnya daripada lautan itu. Kalaulah air yang ada dalam gayung itu sama karena asalnya diambil dari lautan itu, maka air yang ada di dalam gayung ini apa sebutannya bagi air yang ada di lautan ini? Hah? Bahagian. Air yang ada di dalam gayung itu yang dikatakan bahagian daripada lautan itu yang sebenarnya. Makanya Al-Quran menjelaskan wajah alulahu min ibadihi juz'an, bahwa dirimu itu ya dijadikan sebenarnya adalah bahagian daripada dirinya. Kita ini bahagian daripada diri yang maha suci itu. Yang maha suci kan Allah. Kalaulah diri kita ini bahagian daripada diri yang maha suci itu, bahagian diri yang maha suci itu juga nyatanya diri Allah itu sendiri. Disitulah dijelaskan wa khalaqal insan ala surati rahman itu. Dijadikan insan itu sesuai dengan rupa, dengan gambaran bentuk Ar-Rahman. Itu maknanya kita ini didesain sesuai dengan rupa dan gambaran diri Ar-Rahman Allah itu sendiri. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa dirinya. Adam itu didesain sesuai dengan gambaran dirinya. Fitratallahi lati fataran nasa alaiha. Fitrah Allah yang menciptakan manusia, yang mendesain manusia sesuai dengan gambaran rupa dirinya sendiri. Kenapa? Karena dialah satu-satunya, tak ada diri yang lain. Maka kita inilah bentuk lain daripada rupanya. Kita ini adalah bentuk lain daripada kenyataan dirinya. Walaupun zahirnya berbeda wujudnya, walaupun zahirnya berbeda bentuk dan rupanya, namun hakikat bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain itu tiada lain adalah dirinya jua di situ. Maka disinilah kita mendudukkan pemahamannya suhudul kasra fil wahdah. Suhudul wahda fil kasrah. Suhudul wahda fil wahda. Satu-satu kita lihat. Suhudul kasrah fil wahda. Nah, pandang yang banyak pada yang satu. Itu maksudnya ya, yang banyak itu adalah sesuatu
Ya. Sedangkan yang satu itu adalah dirinya Allah tadi. Maknanya suhudul kasrah fil wahdah, pandang yang banyak pada yang satu, bahwa segala yang ada, segala yang wujud ini, itulah nyatanya daripada diri Allah itu sendiri. Sekalian yang ada ini dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itu tiada lain adalah nyatanya akan dirinya Allah itu. Suhudul wahdah fil kasroh, pandang yang satu pada yang banyak. Yang satu itu adalah Allah, yang banyak itu sesuatu. Maksudnya suhudul wahdah fil kasroh itu bahwa Allah lah yang wujud pada segala yang ada ini. Allah yang wujud pada segala yang ada ini. Dalam bentuk rupa berbeda, wujud yang lain. Suhudul wahdah fil wahdah, pandang yang satu tampak yang satu. Maksudnya, pandang Allah yang tampak juga Allah. Kenapa pandang Allah yang tampak juga Allah? Karena dialah yang meliputi akan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu tiada lain nyatanya akan dirinya sendiri. Jadi wajib kita Bapak Ibu mengenali akan tahwil Allah itu. Wajib kita itu memahami tajalli Allah itu. Wajib bagi kita untuk memahami penyamaran diri Allah. Nah, kalau kita sudah bisa memandang dan memahami bentuk tajalli dirinya, penyamaran dirinya, insya Allah diri kita tetap dalam keadaan minal aidin wal faizin, itu yang sesungguhnya. Itulah diri yang beruntung. Tak terpandang yang lain lagi selain daripada dirinya. Karena alam dan sesuatu tidak pernah ada. Yang ada hanya Allah. Kalau alam dan sesuatu tidak pernah ada, yang ada hanya Allah, maka alam dan sesuatu itulah bentuk lain daripada nyatanya diri Allah itu. Begitu tertanam di sini. Nah, ini pandangan yang kasab. Jadi pandangan yang kasab itu pandangan yang mampu memandang Allah pada segala yang ada, pada segala yang wujud, hanya Dia semata-matanya itu. Sehingga diri Bapak Ibu ketika telah mampu memandang dan mengenal Allah, yang namanya diri Bapak Ibu pun pada saat itu juga karam. Kalau udah sampai pengenalannya, ya, udah sampai pahamnya bahwa Allah yang wujud, Allah cuma yang ada Bapak Ibu, termasuk pada diri kita ini sempurnanya nyatanya dirinya, maka disitulah karamnya diri Bapak Ibu itu. Karam itu maknanya fana, fana itu maknanya hapus. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Nah, siapa yang telah mengenal Robnya, bahwa Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang zohir, Dia yang batin, Dia yang sebenar wujud, Dia yang sebenar sama basar kalam ilmu, Dia yang sebenar kuda irada dan hayat, fasadal jasad. Ketika itu karamlah diri kita itu. Hapus diri Bapak Ibu. Tiada diri Bapak Ibu, betul-betul mati. Betul-betul tuli, buta, bisu, lemah, papah, dan bodoh. Itu yang diri kita itu nggak ada. Kalau telah karam diri kita, udah tiada diri kita, maka disitulah nyatanya diri Allah senyata-nyatanya.
Wujudnya diri Allah sewujud-wujudnya, terangnya diri Allah tuh seterang-terangnya. Maka segala yang terang, segala yang jelas, segala yang nyata, dan segala yang wujud, itulah dirinya yang sebenarnya, Bapak Ibu. Maka siapa yang tidak mampu memandang wujud kenyataan diri Allah yang nyata senyata-nyatanya, itu orang yang buta, yang hakiki itu. Itu orang yang tersesat. Bagaimana mungkin kita akan menemui Allah di akhirat? Bagaimana mungkin kita akan menemui Allah setelah mati? Di waktu di dunia kita tak menemuinya, di waktu hidup pun kita juga tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin kita akan bisa menemui seseorang sedangkan kita tak mengenal seseorang itu? Maka mengenal Allah, berliqah dengan Allah, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah di waktu hidup di dunia ini yang sebenar-benarnya. Caranya, tiliklah ke dalam diri. Carilah ke dalam diri. Untuk menilik dan mencari ke dalam diri, diri yang mana sebenarnya yang dirinya itu. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Barang siapa ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, maka dia berada pada kesesatan yang sangat jauh. Jangan kita ini taubahnya seperti ikan mencari air, Bapak Ibu. Kalau ikan itu tidak hidup di dalam air, lalu ikan itu hidupnya di mana memangnya? Adakah ikan itu hidup di luar air itu? Enggak. Tapi kenapa ikan tak mampu mencari air itu? Karena dia tidak mengenal akan dirinya yang sebenarnya. Maka mencari Tuhan, menemui Tuhan, jangan keluar diri, ke dalam diri. Maka oleh karena itu, carilah diri kita ini yang sebenarnya. Sehingga kita bisa menemui Allah itu. Karena Allah itu yang dikatakan diri yang sejati, yang sudah nyata pada diri kita ini. Atau coba lihat ke dalamnya, ya. Untuk mencari Tuhan itu ke dalam diri. Diri kita ini ada yang KW-nya dan ada yang ori. Nah, kita mencarinya ke diri yang mana sebenarnya? Kepada yang KW-nya atau yang orinya? Nah, yang ori. Yang KW ini yang mana nih, Daniel? Yang KW yang mana, Daniel? Yang KW itu tubuh nih. Ya, yang KW itu tubuh jasmani nih, yang terdiri daripada kulit, daging, urat, darah, tulang, ya, yang bermata, bertelinga, berhidung, bermulut, bertangan dan berkaki. Itu yang KW itu. Ya. Jangan dicari di situ. Ya, cari yang di dalamnya, dicari. Yang tersiratnya, yang membuat tubuh ini bisa bergerak, itu mesti dicari. Yang membuat tubuh itu bisa memandang, bisa mendengar, bisa berkata, bisa mengetahui, bisa berkehendak, bisa kuasa. Yang membuat tubuh ini bisa berjalan, duduk, dan berbaring, itu yang mesti dicari. Jadi mencarinya ke dalam. Bukan keluar diri, tapi ke dalam diri. Jadi, untuk mencari Tuhan itu betul-betul mencarinya ke dalam diri. Lalu tubuh ini bergerak. Apakah ia bergerak dengan sendirinya atau ada yang menggerakkannya itu sehingga tubuh itu bergerak? Ada yang menggerakkan, itulah diri yang ori. Nah, mana yang menggerakkan pada tubuh itu, yang membuat tubuh itu bisa berjalan? Itu yang ruh.
Ini yang ori. Ruh itu yang diri Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu paham dan mengerti bahwa diri Bapak Ibu itu yang ruh, yang membuat tubuh ini bisa bergerak, jangan tertahan pada ruh itu. Tilik lagi di dalam diri, masih ada diri itu lagi. Siapa ruh itu? Ruh inilah ya, yang disebut namanya dengan hayat. Ruh itu yang dikatakan dengan hayat, hidup. Mana yang hayat pada diri kita itu? Yang hayat, yang hidup pada diri kita itu yang disebut namanya dengan nyawa. Mana yang dikatakan nyawa di dalam diri Bapak Ibu tuh? Yang dikatakan nyawa di dalam diri Bapak Ibu tuh, itu yang napas, yang keluar masuk tuh. Mana yang dikatakan napas pada diri Bapak Ibu yang keluar masuk tuh, itu yang disebut namanya dengan nur. Mana yang dikatakan nur? Yang dikatakan nur itu adalah sifat. Sifat yang mana maksudnya? Adalah sifat yang 7. Sifat yang 7 itu yang disebut sifat ma'ani. Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Jadi yang sebenar nur itu adalah sifat. Sifat itu maksudnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7, sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Sekarang, siapa sifat itu? Siapa sifat sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat? Sifat sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat itu yang dikatakan namanya dengan zat. Disebut zat. Ya. Siapa zat? Zat itulah yang dikatakan namanya dengan Allah. Disitulah letaknya. Wasifati la ghairi tadi. Mana hadisnya tadi? Udah tulis? Nih, wasifati la ghairi. Bahwa sifat itu sama basar kalam ilmu koda iradat dan hayat itu la ghairi, tiada lain adalah aku. Rupanya aku inilah sebenarnya diri sejati bagi dirimu. Maksudnya Tuhan, kalaulah aku ini diri sejati bagi dirimu, maka rupa dirimu itu aku desain, aku bentuk sama seperti akan diriku. Khalaqal insan ala suratir rahman. Itu dia. Dijadikan dirimu itu, didesain dirimu itu sesuai dengan gambaran rupa diriku. Itu maksudnya. Maka pandang diri sudah sama memandang Allah. Tilik diri sudah sama memandang tilik Allah. Kenal diri sudah sama kenal dengan Allah. Karena Allah itulah yang diri insan itu, dan insan itulah nyatanya wujud dirinya Allah. Tak ada diri kita di situ. Begitulah kita mencari dan menemui akan sejati diri kita itu. Rupanya sejati diri kita itu tiada lain adalah Allah yang sudah wujud dan nyata pada diri kita ini, zohir dan batin. Itu maksudnya. Yang zohirnya ini, ya,
itulah yang disebut namanya dengan Muhammad, dan yang batinnya itu yang disebut namanya dengan Allah. Kesempurnaan zahir dan batin disebut namanya insan. Insan itulah kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad. Insan itu kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Itu sempurnanya. Nah, ketika itu Bapak Ibu sudah minal aidin, sudah wal faizin. Aidin itu artinya kembali. Kembali kita kepada fitrah kita. Kembali kita kepada sejati diri kita. Maksudnya apa? Kenali sejati diri, kenali rahasia diri, kenali si akmal diri. Sesungguhnya sejati diri, rahasia diri, si akmal diri itu tiada lain adalah Allah. Maka orang yang sudah mengenal Allah, sejati dirinya, si akmal dirinya, itulah yang dikatakan wal faizin. Itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang mendapat hidayah. Makanya sebenar-benarnya orang yang beruntung, sebenar-benarnya orang yang mendapat hidayah dan petunjuk adalah orang yang telah mengenal Allah. Mengenal dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin. Lalu Allah yang mana juga lagi mau Bapak Ibu cari lagi? Apakah yang gaib juga lagi mau dicari? Padahal yang gaib itu, yang batin itu sudah nyata, sudah zahir. Sekalian alamnya, segala sesuatu. Sempurnanya pada sekalian alam dan sesuatu, artinya pada insan. Maka tiliklah diri kita ini, siapa insan itu maksudnya. Kalau kita ingin selamat dunianya, selamat akhiratnya, kenalilah Allah itu. Allah itulah yang Muhammad tuh. Ya Muhammad itulah yang wujud dirinya. Itu bahasanya lagi. Kenapa Allah itu yang Muhammad, Muhammad itu wujud dirinya? Karena Muhammad itu tubuhnya. Allah itu batinnya. Batin siapa? Batinnya Muhammad. Batin Muhammad siapa? Tubuhnya Allah siapa? Tuh dia putar-putar kaji situ Bapak Ibu. Ya. Batinnya Muhammad siapa Pak San? Tubuhnya Allah? Itu dia. Sempurnanya memandang batin dan tubuhnya Allah pada apa? Pada insan. Insan itulah kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad yang disebut insan. Al-insanu siri wa anasiruhu. Insan itu rahasiaku, akulah sebenarnya diri insan itu yang sesungguhnya. Siapa yang sudah kenal Allah, sudah kenal dengan Tuhannya, sudah berjumpa dengan Rohnya, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Walaupun diri masing-masing itu adalah dirinya jua. Itulah maknanya secara kias, Allah itu batin namun dia itu bersembunyi di dalam terang. Bersembunyi dalam terang itu apa maksudnya tuh Abdul? Ya, bersembunyi di dalam terang itu dia telah betul-betul zahir. Dia telah betul-betul wujud dan zahirnya itu pada segala sesuatu. Padahal segala sesuatu itulah dirinya yang sebenar-benarnya. Jadi yang bisa mengenalnya adalah orang yang sudah mengetahui akan rahasia dirinya. Siapa yang tidak mengenal akan rahasia dirinya, maka dia juga tidak akan pernah bisa mengenal dan menemui Allah yang sudah wujud, zahir dan nyata itu. Ini namanya taqiqo di nantarang namanya. Abdul tahu taqiqo di nantarang? Tahu, alhamdulillah.
Jadi jangan namu awak takicu di antara. Kenalilah rahasia diri. Kenalilah sejati diri. Pasti kita mampu mengenali penyamaran akan diri Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Itu fitrah tuh.